Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Imam Fatur Rahman dengan NIM 33372300036, Prodi Informatika Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Jadi di sini saya akan menjelaskan algoritma pencarian rute tercepat yang optimal untuk mencari rute yang paling efisien dan optimal, yaitu menggunakan algoritma Dijkstra dan algoritma E-star. Nah, algoritma Dijkstra sendiri eh, menentukan jarak terpendek itu dari simpul awal ke seluruh simpul lain dalam graf dengan bobot non-negatif, menggunakan struktur data priority queue dan proses relaksasi. Nah, sedangkan algoritma E-star sendiri itu mengombinasikan biaya aktual atau GN dengan estimasi biaya heuristik atau HN untuk memilih jalur optimal sehingga pencarian terarah dan efisien menuju tujuan. Nah, baik, kita langsung saja menuju pembahasan kodenya. Di sini yang pertama harus teman-teman lakukan itu install OpenStreetMap. Di sini pip install OSMNX. Nah, jika sudah berhasil, selanjutnya itu teman-teman harus mengambil graf jalan dari peta asli. Di sini saya ambil graf jalan di Kota Sumedang, Indonesia. Lalu kita setelah ambil data jalan, data grafnya kita konversi, kita ambil data node dan konversi ke data frame, lalu kita simpan ke dalam Excel. Saya beri nama saja di sini Sumedang Notes. Untuk peta Sumedang sendiri itu seperti ini ya teman-teman, Indonesia, Kota Sumedang. Nah, oke, selanjutnya kita masuk ke algoritmanya. Di sini kita import-import apa yang perlu diimport seperti OpenStreetMap, Networks, Matplotlib, ini, dan kita import time itu untuk menghitung seberapa cepat algoritma tersebut itu menjalankan algoritmanya. Nah, di sini ada kita masuk titik pusat itu untuk menentukan seberapa besar teman-teman menampilkan peta yang teman-teman ambil. Titik pusatnya itu nanti di tengah-tengahnya, pusatnya. Ini radiusnya itu seberapa besar gambarnya nanti, gambar petanya di akhir. Nah, center point-nya sendiri saya ambil antara Gedung Nusantara dan Taman Endok, Sumedang. Nah, di sini radius pencariannya 1,3 km. Selanjutnya kita masuk ke penentuan titik asal atau titik awal origin point dan tujuan dalam area terbatas ya. Ya, terbatas di sini saya batasi di Kota Sumedang saja, di dalam Kota Sumedang. Nah, untuk titik awalnya sendiri saya memilih Gedung Nusantara Sumedang dan tujuannya itu saya pilih Taman Endok Sumedang. Bisa dilihat di sini di Google Map-nya. Untuk Gedung Nusantara tuh ada di sebelah sini. Nah, ini Gedung Nusantara. Lalu untuk Taman Endok ada di sebelah sini. Sini. Oke. Nah, di sini kita konversi menjadi node dari poin-poin tersebut. Kita konversi origin node-nya di sini. Lalu destination node-nya kita ambil berdasarkan poin tersebut. Nah, kita masuk ke dalam algoritmanya. Algoritma Dijkstra dan E-star. Jangan lupa juga kita hitung waktu eksekusi untuk masing-masing algoritma untuk mengetahui algoritma mana yang lebih cepat gitu. Di sini ini sintaks algoritma Dijkstra-nya seperti ini. Metodenya menggunakan Dijkstra. Lalu untuk algoritma E-star itu yang ini waktu untuk menghitung waktu eksekusinya, dan ini sintaksnya untuk E-star.
Oke, lanjut. Ini adalah fungsi untuk menghitung total jarak rute yang dilalui dalam graf multidigraf ini ya. Di sini ambil jalan yang terpendek. Dan selanjutnya ini fungsi untuk mendapatkan nama jalannya dan total jaraknya. Nah, ini digabungkan jika sama gitu. Di sini ambil nama jalannya, ambil jarak terpendek. Nah, selanjutnya di sini kita hitung total jarak yang ditempuh atau yang dilalui oleh algoritma Dijkstra dan E-star. Di sini untuk perhitungan distance Dijkstra-nya dan di sini untuk E-star-nya. Lalu ini untuk ambil nama jalannya yang jika sudah digabung jaraknya untuk masing-masing algoritma. Nah, di sini untuk visualisasi rutenya ya. Rute Dijkstra dan E-star. Dan ini untuk menampilkan apa saja informasi-informasinya seperti jarak total, waktu eksekusi tadi, tampilkan nama jalannya dan jarak total yang sudah ditempuhnya. Nah ini seperti ini ya hasilnya teman-teman. Di sini hanya ada satu gitu ya, satu warna di sini karena algoritma Dijkstra dan E-star melalui atau menempuh jarak yang sama atau rute yang sama di sini ya, yang menurut masing-masing algoritma tersebut optimal. Nah, seperti ini jalur yang dilaluinya. Nah, di sini jarak total yang ditempuh oleh Dijkstra itu 1233 meter dan jarak total dengan E-star juga sama 1233 meter. Dan di sini waktu eksekusi untuk Dijkstra sendiri sedikit lebih cepat ya, 0,001454 detik. Sedangkan waktu E-star sendiri 0,001791 detik. Nah, ya. Lalu ini rute-rute mana saja yang dilalui oleh Dijkstra ini dan oleh E-star ini, dan ini koordinat-koordinat yang dilaluinya bisa dilihat di sini sama ya koordinatnya. Semua sama hingga akhir juga sama. Nah, untuk membuktikan bahwa ini rute yang sudah optimal menurut masing-masing algoritma, kita bisa menggunakan Google Map juga di sini ya. Kita pasang di sini misalkan. Kita coba, aduh salah. Kita coba di sini menuju Taman Dok. Nah, di Google Map sendiri seperti ini ya rute paling optimal ya. Nah, bisa dilihat sama di sini ya. Dia ke sini dulu, lalu sini lurus, belok sini dan sampai ke tujuan. Nah, di sini juga sama, sini lalu lurus sini dan sampai tujuan ke Taman Dok. Sini ya. Oke, selanjutnya jika kita buat jalan ini tidak bisa dilalui atau macet ya, kita buat blocked node agar algoritma-algoritma tersebut tidak bisa melalui jalan yang ini lagi ya. Jadi algoritma tersebut harus mencari rute alternatif lain. Nah, di sini kita kodenya kurang lebih sama, hanya saja ada tambahan di sini ada blocked node agar memblokir jalan tersebut. Nah, ya saya pilih di sini koordinat ini yaitu koordinat dari jalan ini ya. Kita blokir saja di sini, lalu ini fungsinya atau perulangannya for-nya ini. Untuk buat jalan yang melalui node ini tidak bisa dilalui. Nah, di sini juga sama ada menghitung waktu Dijkstra-nya dan E-star-nya.
Dan ini fungsi untuk mendapatkan nama jalan dan total jalan. Dan ini visualisasi rute alternatif setelah jalan diblokir. Nah, ini tampilkan ya, seperti jarak totalnya, waktu eksekusinya, dan di sini ada kita print koordinatnya juga. Dan inilah hasilnya. Agak sedikit memutar ya, karena kan di sini kita tidak bisa lagi melewati sini, bisa dilihat ya, tidak melalui rute ini lagi, melainkan jalur memutar yang lebih panjang. Oke. Di sini jarak totalnya itu 1.700 meter, lebih panjang dari sebelumnya. Di sini 1.200, 1,2 kilometer, sedangkan di sini 1,7 kilometer. Nah, di sini yang menarik, waktu eksekusi Dijkstra itu sedikit lebih lama daripada Estar ketika jaraknya itu lebih panjang, ya. Ini kan lebih panjang nih. Sedangkan sebelumnya itu lebih pendek, karena ini yang optimal, sedangkan ini alternatif lain. Dan ini jalur alternatif yang dilaluinya, dan ini koordinatnya kurang lebih sama, ya. Ya, jadi seperti itu. Nah, jadi dalam kesimpulannya itu, mungkin dalam implementasi untuk peta yang lebih besar, ESTAR itu sering dianggap lebih efisien karena penggunaan heuristik yang dapat mempercepat pencarian jalur optimal. Meskipun Dijkstra itu menjamin solusi yang optimal dengan pendekatan yang lebih sederhana, Dijkstra itu cenderung mengeksplorasi lebih banyak simpul, sehingga um, prosesnya itu lebih lambat pada peta yang berukuran lebih besar, seperti dicontohkan di sini ya. Ketika jalurnya itu lebih panjang, waktu eksekusinya Dijkstra sedikit lebih lambat daripada Estar. Nah, oleh karena itu, Estar menjadi pilihan yang lebih umum dan praktis untuk aplikasi real-time pada sistem pemetaan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.